Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mari kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk mengambil barokah dari pengajian kita pada malam ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang sudah ada bukunya, boleh kembali kita buka. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas, ya. Malam ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan malam Rabu yang lalu. Di malam Rabu minggu lalu kita sudah sampai pada halaman 23. Benar ya? Halaman 23. Hari ini artinya kita lanjutkan kemudian di halaman yang sama pada paragraf yang paling bawah. Ya, diriwayatkan dari Auf bin Abdullah itu. Udah ketemu ya? Mau izin nyender, Pak. Ya. Ngaji itu enaknya nyender. Ya enggak? Kalau nyender itu pegel-pegel kita tuh pacar hilang dikit gitu. Kalau yang ngaji insyaallah, kalau yang ngisi kajiannya mudah-mudahan kalau enggak tertidur ya. Nah, yang takut tertidur itu siapa? Yang dengernya. Bismillah. Baik, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Auf bin Abdullah bahwa ia berkata. Jadi kalau di sini misalnya ada bahasa-bahasa yang meriwayatkan itu orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal namanya, insyaallah orang-orang yang disebutkan perkataannya oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya ini semuanya itu adalah para salafus sholih ya. Orang-orang yang perkataannya itu layak untuk kita dengar, yang perkataannya layak untuk kita ikuti. Jadi diriwayatkan dari Auf bin Abdullah bahwa ia berkata. Apa kata Auf bin Abdullah? Orang yang baik itu akan selalu mengingatkan sesamanya dengan 3 hal. Jadi orang yang baik itu kalau nanti dia ketemu dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, maka dia akan mengingatkan, ya, menyampaikan ataupun mengatakan kepada sahabatnya itu dengan 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Jadi yang pertama yang akan ia katakan kepada sahabatnya itu, orang yang baik apa? Dia mengatakan, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Nah, jadi ini perkataan orang yang baik yang pertama kepada siapa? Kepada sahabatnya, ya, kepada sesamanya. Dia kemudian bukan misalnya nanti nanya langsung kabar segala macam begitu, tapi dia selalu kemudian mengingatkan para sahabatnya itu dengan 3 hal ini. Nah, jadi yang pertama perkataannya itu adalah man amila li akhiratihi,
Siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafallahu amra dunyahu, maka ia akan mencukupi urusan, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Nah, apa yang dikatakan oleh Auf bin Abdullah ini sama dengan apa yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut di dalam sebuah hadisnya, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Dunia itu identik dengan apa Pak kemarin? 3 ta kemarin lagi ingat? Apa? Harta, tahta, wanita. Jadi kata Nabi, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu selalu menjadi tujuan daripada hidupnya, yang diingatnya itu dari nak tidur sampai tidur lagi, dak jauh-jauh dari 3 ta itu tadilah ya. Mendak harta, tahta, mendak tahta, wanita, begitu. Itu terus yang kemudian diingatkan oleh dirinya. Farraqa alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan segala urusannya. Jadi orang-orang yang hidupnya itu hanya mikir dunia, maka biasanya hidupnya itu akan selalu diliputi dengan kegelisahan. Tidak pernah kemudian nanti dia merasa tenang. Tengah sholat pun yang diingatkan itu hanya dunia. Jadi kalaupun dia sholat, pikirannya itu sudah kemana-mana begitu, ya kan? Nah, mungkin kita sering ya mengalami hal yang seperti ini. Ketika kemudian sholat, badan kita di sini, tapi ruh kita tidak tahu kemudian adanya di mana begitu. Sehingga efeknya apa? Efeknya biasanya lupa ke bacaan, atau yang paling sering itu lupa ke jumlah rokaat. Nah, cuma untungnya di dalam syariat kita kalau lupa ke jumlah rokaat, ya enggak? Itu kemudian ada cara untuk apa? Untuk kemudian mengganti rokaat yang tertinggal atau rokaat yang tadi kita ragu, ya. Nah, itu kan ada caranya, masuk dalam ranah ilmu fikih begitu ya. Nah, kemudian waja'ala fakrihi baina ainaihi. Kalau orang itu yang dipikirkan itu hanya dunia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menjadikan kepakiran itu baina ainaihi, ya, berada di pelupuk matanya. Nah, karena tadi kemudian selalu dibawa dengan kegelisahan, maka yang selalu dikhawatirkan itu takut kalau kemudian tidak makan, ya kan? Takut kalau kemudian rezekinya itu bakal diambil orang, begitu. Selalu itu yang kemudian dipikirkan. Jadi hidupnya itu tidak pernah kemudian diliputi rasa ketenangan. Kalaupun kemudian ada, ya keadaannya ya seperti itulah. Makanya guru kita tuh sering mengatakan, dunia ini kalaupun dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak apa? Tidak abadi. Dunia kan begitu ya kan? Nah, ya. Kalaupun banyak. Kalaupun dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tapi tidak abadi begitu ya. Seperti itu memang dunia itu. Betul kan? Nah, kalaupun dapat, tidak banyak ya. Kalaupun banyak, biasanya tidak abadi begitu. Tidak abadi itu maksudnya tidak mungkin selama-lamanya kita akan menikmatinya karena ada batasan waktunya ya. Nah, jadi Allah akan kemudian menjadikan di kedua pelupuk matanya itu kepakiran. Jadi hidupnya itu sotek kayak takut apa? Sotek kayak takut miskin begitu ya. Padahal kita yakin selama napas itu masih di kandung badan, selama kemudian kita masih hidup di dunia kita, bagian daripada rezeki Allah itu tidak akan pernah tertukar kepada orang lain. Cuma syaratnya ya harus ada usahanya. Cuma dalam berusaha itu jangan sampai kemudian nanti kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah ya. Nah, kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Dan tidaklah datang kepadanya
dari kenikmatan dunia itu kecuali apa yang sudah ditetapkan baginya. Jadi kalau kemudian orientasi itu cuma dunia, yaitu tadi yang dapatnya itu hanya sesuatu yang memang merupakan jatah bagi dirinya. Tidak mungkin kemudian nanti dia dapat lebih begitu. Itu pun kalau usahanya tadi sudah betul-betul maksimal, siang malam tidak ada waktunya lagi kemudian selain daripada untuk mengejar kenikmatan dunia, ya. Maka kemudian sebaliknya disebutkan di hadis itu, wa man kanatil akhirah niyatahu, siapa yang kemudian niatnya itu adalah akhirat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, orientasinya itu adalah kenikmatan yang ada di akhirat. Ya enggak, misalnya dia dapat dunia, tapi dunia yang ada di tangannya itu digunakan kemudian untuk menjadi wasilah agar mendapatkan kenikmatan yang ada di akhirat, ya. Jama'allahu amrahu, maka kemudian Allah akan mengumpulkan segala urusan-urusannya. Kebalikan dari yang tadi, ya, mencerai-beraikan. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Nah, ini yang susah untuk kita dapatkan itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan kemudian menanamkan kekayaan di dalam hatinya. Jadi kekayaan itu nanti akan Allah tanamkan di dalam hatinya. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, ya. Jadi hakikat kaya itu di situ sebenarnya. Ketika kita sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kalau adalah rasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki, artinya belum kaya. Jadi orang yang kaya itu pada dasarnya apa? Kalau dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, contoh misalnya kalau kita cuma punya kendaraan itu motor butut dan kita merasa cukup dengan motor itu, itulah hakikat daripada kaya. Daripada orang yang punya mobil tapi tidak pernah ngerasa cukup dengan mobilnya, ya enggak? Nah, jadi yang Allah kasih kepada kita itu tidak selalu kemudian nanti bentuknya materi, tapi ini tadi perasaan cukup, merasa kaya, dan kekayaan itu kemudian adanya di dalam hati kita, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya. Kemudian wa atathud dunya wa huwa raghimah, ya, dan nanti kemudian dunia itu akan datang kepadanya dengan keadaan merangkak, ya enggak? Nah, hadis inilah yang biasanya sering dijadikan sebagai pegangan oleh guru kita ketika kemudian dia banyak mengabdikan dirinya itu untuk apa? Untuk berdakwah begitu. Dia tidak mikir lagi kemudian nanti bagaimana keadaan berikutnya begitu, ya. Yang dia lakukan itu adalah bagaimana supaya ilmu yang dia dapatkan itu bisa kemudian disampaikan kepada orang lain dengan cara berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu sama orang, poinnya apa? Yang kita sampaikan itu adalah suatu pesan bahwasanya apabila kita beramal orientasinya untuk akhirat, maka insya Allah segala urusan dunia kita itu akan dicukupkan oleh Allah. Poinnya di situ begitu, ya. Jadi nanti kalau ketemu kayak kawan, pesannya itu, Pak, ya. Kalau beramal orientasinya untuk akhirat. Kalau kemudian nanti beramal orientasinya untuk akhirat, maka insya Allah urusan dunianya akan tercukupi. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang hendaknya kita ingatkan kepada sesama kita kalau nanti kita bertemu misalnya dengan sesama kita itu adalah waman aslaha bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Jadi barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslaha ma bainahu wa bainan nas, maka kemudian nanti Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah, jadi ini, Pak, ya. Jadi kalau kemudian nanti kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia.
Banyak tak masalah kita dengan sesama manusia itu, Pak? Banyak, ya kan? Sangat banyak masalah kita. Jadi kita lakukan introspeksi diri. Hari ini kita sering selek ke anak, ya enggak? Atau selek ke orang tua, atau selek, Pak, ya? Apa arti selek itu, Pak? Hah? Apa? Berselisih paham, ya enggak? Ya? Selek ke mertua, selek ke orang tua, selek ke adik-beradik, selek ke anak, ya enggak? Selek ke tetangga, terus selek ke atasan, di mana-mana pokoknya itu ada terus masalahnya ke orang begitu, ya kan? Di rumah ada masalah, hidup bertetangga ada masalah, ya enggak? Di kantor kemudian banyak masalah kayak sesama manusia. Nah, boleh jadi sebabnya kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah itu tidak baik. Jadi kalau ingin kemudian nanti hubungan kita dengan manusia itu baik, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, ini yang harus kemudian kita ingatkan dengan sesama kita. Kalau nanti ketemu sesama kita, jadi kita memberikan nasihatnya itu, kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Nah, bagaimana kemudian nanti caranya supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungan langsung kepada Allah itu melalui apa, Pak? Melalui sholat. Artinya kualitas dan kuantitas sholat kita itu harus kita perbaiki, ya enggak? Harus kita perbaiki. Kuantitas kan berkaitan dengan jumlahnya. Kalau tadi misalnya cuma mengerjakan sholat wajib, mulai ditambah dengan mengerjakan sholat sunnah. Lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak mana jumlahnya? Lebih banyak sholat sunnah. Ya enggak? Ya. Sholat sunnah apa yang pacak dilakukan setiap saat? Selain waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, yang tidak terikat dengan waktu, sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah mutlak misalnya. Ya enggak? Ya. Nak tidur, sholat. Bangun tidur, sholat, misalnya begitu ya. Masuk masjid, sholat, begitu ya enggak? Orang tuh sholat apa? Nah, kalau orang yang kemudian sering sholat, tapi kemudian tidak terikat ke waktu, dia mengerjakannya di luar waktu yang memang tidak boleh mengerjakan sholat. Kapan waktunya? Ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit, ya enggak? Tapi dia sering melaksanakan sholat. Nah, boleh jadi sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunnah mutlak. Iya kan? Nah, jadi kalau kemudian nanti kuantitas sholatnya diperbaiki, kualitasnya juga kemudian diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki kualitas sholat kita? Bagaimana, Pak? Banyak caranya. Wudunya nak benar, ya kan? Ya enggak? Wudunya nak benar. Terus apa lagi? Gerakannya nak tumak ninah, ya kan? Nah, ketika kemudian nanti mengerjakannya itu bukan hanya sekedar asal mengerjakan, tapi memang dikerjakan kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Mudah-mudahan nanti hubungan kita kepada manusia itu menjadi lebih baik, ya. Nah, kenapa? Karena kita ini ya sehari-hari ketemunya dengan sesama manusia, maka besar kemungkinan konflik itu akan terjadi ketika hubungan kita dengan manusia itu tidak baik. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya supaya hubungan kita dengan Allah itu baik? Cara yang kedua itu kemudian perbanyak mengingat Allah. Jadi zikir kita kepada Allah itu diperbanyak dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kemarin kan ada yang mungkin datang ceramah Ustaz Abdul Somad di Tua Tunu itu. Ya enggak? Kalau Nabi misalnya mengajarkan kita beristighfar ke Allah itu 100 kali atau 70 kali. Kalau mengikuti Nabi begitu ya. Apa salah kalau misalnya kita beristighfar itu lebih dari 100 kali sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah begitu. Ya enggak? Ya. Nah, kan enggak salah juga begitu. Silakan begitu ya. Yang penting kemudian nanti zikir kita kepada Allah itu diperbanyak asal sesuai dengan tempatnya. Kan begitu. Ingat ya kaidahnya, fi kulli maqamin maqalun wa fi kulli maqalun maqamin. Nah, asal sesuai dengan tempatnya saja.
Ya enggak, nak tidur misalnya, kita zikir, kita nyebut kemudian nama Allah tu tidak ada berhentinya. Syaratnya sih kok, jangan main HP. Main HP dak bakal connect hati ini. Ngingat nama Allah begitu. Benar dah Pak? Ini sebelum tidur misalnya main game, sebelum tidur misalnya Facebookan begitu ya, dah ingat ke Allah begitu ya. Nah, jangan main HP, yang dipegang apa? Tasbih misalnya begitu, ya kan? Nah, kayak orang-orang tua dulu kan cem tua anak tidur tuh Pak. Dia pegang tasbih, ya kan? Sambil kemudian dia menyebut nama Allah sampai dia tertidur begitu. Boleh deh itu, boleh begitu ya. Nah, jadi perbanyak kemudian mengingat Allah. Nah, kalau kemudian kita banyak mengingat Allah, yakinlah kemudian dengan apa yang sudah Allah janjikan, fazkuruni azkurkum, ya. Kalau kata Allah, apabila kemudian kalian mengingatku, maka kemudian aku akan mengingat kalian. Cara yang lain apa Pak? Supaya kemudian kita itu bisa terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang ketiga dengan menumbuhkan mahabbatullah, ya, rasa cinta kita kepada Allah. Nah, jadi mahabbah kepada Allah itu harus kemudian ditumbuhkan. Kalau kemudian nanti kita ditanya cintanya sama siapa, maka jawabannya cinta kita itu kepada Allah dan karena Allah. Jadi kalaupun kemudian nanti kita mencintai makhluk, tetapi kecintaan kita itu juga disebabkan karena Allah. Nah, kemudian ditumbuhkan apa? Khauf. Apa arti khauf itu? Rasa takut kita kepada Allah, ya. Kemudian nanti ditumbuhkan apa? Roja. Apa roja itu, Pak? Hah? Raja itu pengharapan, ya enggak? Pengharapan kita kepada Allah. Apa misalnya pengharapan supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah ampuni, misalnya begitu ya. Nah, jadi itu cara yang ketiga yang bisa kita lakukan supaya hubungan kita dengan Allah itu menjadi baik, ya. Jadi nanti tumbuhkan mahabbah kita kepada Allah, kemudian tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, dan tumbuhkan pengharapan kita semata-mata kepada Allah. Insya Allah kalau kemudian ini kita lakukan, maka hubungan kita kepada Allah akan menjadi baik, dan apabila hubungan kita kepada Allah baik, maka insya Allah hubungan kita dengan sesama manusia juga menjadi baik, ya. Nak kan dicintai makhluk Pak ya? Nak Pak ya? Nak dah? Nak begitu. Jadi jangan sampai kita ini kalau kita mati, ya, orang banyak senang kayak kita. Kalau pacak begitu kemudian kita meninggal, orang merasa kehilangan kita, ya. Jadi salah satu tanda orang cinta kepada kita, apabila kita meninggal, maka orang akan merasa kehilangan. Kemudian yang ketiga, apa yang kemudian nanti kita ingatkan dengan sesama kita apabila misalnya kita bertemu, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Jadi siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi, maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak. Apa pula maksudnya nih? Yang tersembunyi itu apa Pak? Hah? Yang tersembunyi itu adalah niat yang ada di dalam hati kita, ya enggak? Nah, kalau kemudian nanti itu kita perbaiki, maka yang keluar itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam hati kita, ya kan? Maka kalau kemudian kita ingin baik, yang harus kita perbaiki itu adalah apa yang ada di dalam hati. Karena apa? Karena mata itu akan melihat yang baik kalau hatinya baik, kan begitu, ya enggak? Tangan itu akan melakukan yang baik kalau hatinya baik. Kaki itu akan melakukan yang baik kalau hatinya baik. Jadi kalau kemudian nanti kita ingin memperbaiki hal-hal yang bersifat lahiriah, yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki sesuatu yang bersifat batiniyah. Batiniyah itu sesuatu yang sifatnya tersembunyi, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya makhluk itu kan sering dikatakan begini, ya, rambut sama hitam tapi hati tidak ada yang tahu, kan begitu. Yang tahu kemudian dengan hati kita itu hanya kita dan Allah, begitu. Nah, jadi kalau kemudian nanti ingin memperbaiki apa yang tampak, maka yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki apa yang ada di
di dalam, apa yang tidak tampak. Nah, apa yang di dalam itu maksudnya itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, ya. Apa kata Nabi hadis tentang hati itu, Pak? Ala wa inna fil jasadi mudghah iza soluha sairu jasadihi wa iza fasadat ya fasada sairu amalihi, itu gitu ya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Hamid Al-Lafab berkata, ini perkataan kemudian dari Hamid Al-Lafab. Apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, jadi kalau Allah itu menginginkan kecelakaan kepada seseorang, maka Allah menyiksanya dengan 3 hal. Allah akan menyiksa orang itu dengan 3 hal atau dengan 3 cara. Yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu anil amal. Yang pertama, Allah memberinya ilmu namun ia tidak mau mengamalkannya. Jadi poin yang pertama, kalau orang ada ilmunya namun ilmu itu tidak pernah ia amalkan, ketahuilah bahwa itu salah satu cara Allah menyiksa ataupun menghendaki kehancuran atau kecelakaan terhadap orang tersebut. Ini yang pertama, punya ilmu tetapi ilmunya tidak pernah diamalkan. Banyak ada orang yang seperti itu, Pak. Banyak ya. Kalau kemudian ditanya tentang hukum zakat, tahu enggak? Tahu begitu. Hukum waris tahu enggak? Tahu, ya kan? Hukum sholat tahu enggak? Tahu begitu, ya kan? Tidak ada yang tidak tahu. Tapi tidak pernah kemudian diamalkan. Dia tahu misalnya nanti fadilah sholat tahajud itu apa, fadilah sholat duha itu apa, ya enggak? Fadilah banyak kemudian mengingat Allah itu apa, tetapi semuanya kemudian tidak pernah dia amalkan. Nah, kewajiban kita kepada ilmu itu apa, Pak? Masih ingat? Yang pertama, kewajiban kita kepada ilmu itu adalah menuntutnya. Ya enggak? Menuntutnya. Jadi yang pertama, ilmu itu harus dituntut. Apa dalilnya? Apa dalilnya, Pak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kan itu dalilnya. Ya, jadi kita ini muslim ya, dan juga mungkin di rumah itu istri-istri kita, anak perempuan kita, semuanya berkewajiban untuk menuntut ilmu. Setelah ilmu itu dituntut, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkannya. Ya enggak, ilmu itu harus diamalkan. Maka kata orang Arab, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, kan begitu. Yang ketiga apa, Pak? Kewajiban kita terhadap ilmu. Yang ketiga yaitu mengajarkannya. Nah, ya, mengajarkannya. Maka kita diingatkan oleh Nabi, man su'ila bi ilmin. Jadi siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menutupnya, maksudnya dia tidak mau mengatakannya, tidak mau menyampaikannya, tidak mau menyebarkannya. Apa kata Nabi? Uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Pada hari kiamat nanti kepadanya akan dikalungkan kalung dari neraka. Ya enggak? Sebabnya kenapa? Punya ilmu tapi ilmunya tidak disampaikan kepada orang lain. Mencemtu along kodak berilmu misalnya, jangan pula. Ya kan? Kita kan kadang-kadang begitu. Berat tidak jadi orang yang berilmu misalnya ya. Kalau kita tidak berilmu artinya tidak mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap ilmu itu tadi, begitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah dapat ilmunya, mudah-mudahan kemudian ilmu itu bisa kemudian kita amalkan. Maka yang harus kita tuntut itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dulu pernah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ciri daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dimiliki oleh kita dan membuat kita semakin takut kepada Allah, ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau Allah itu ingin
menghendaki kehancuran atau kecelakaan kepada seseorang, maka cara Allah menyiksanya yang pertama, Allah kasih kepadanya ilmu, tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yarzuquhu suhbatul alimin wa yamna'uhu an ma'rifati hukukihim. Jadi Allah memberinya kesempatan bergaul dengan orang-orang yang soleh, namun ia tidak mau mengerti atau memahami atau memberikan hak-hak mereka. Nah, jadi dia suka kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan para ulama, dengan para habaib, dia suka bergaul, tetapi hak-hak daripada orang yang soleh itu tidak pernah kemudian ia berikan. Apa hak daripada orang yang soleh itu, Pak? Hak-hak para ulama itu apa misalnya? Misalnya para ulama itu harus kita hormati, ya enggak, ya? Nah, kalau kemudian kita memiliki kelebihan dalam rezeki dan dia mungkin memiliki keterbatasan dalam rezeki, maka hendaknya kemudian dibantu apa-apa yang menjadi kekurangannya itu tadi, begitu. Nah, orang ini sekarang banyak yang kemudian ngakunya cinta kemudian kepada para ulama, tetapi hanya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek, begitu. Ya enggak? Nah, misalnya ada kepentingan terkait dengan politik dan lain sebagainya. Jangan begitu, ya. Nah, indikatornya mudah nanti untuk melihatnya, apakah kemudian dia sudah memenuhi hak-hak yang seharusnya didapat oleh para ulama tersebut, begitu. Nah, yang dulu sudah kita sampaikan, begitu ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana keadaan ekonomi daripada guru-guru yang mengajarkan agama, sebagian besar keadaan mereka itu di hari tuanya susah, begitu. Ada nggak kemudian kita menjenguknya ketika dia sudah dalam keadaan sakit? Ya enggak? Nah, macam sekarang misalnya guru Munzal yang dulu lama ngajar, misalnya dia ada enggak yang gemerehnya, begitu. Ya kan? Nah, murid-muridnya lagi ingat dengan beliau misalnya. Nah, kalau kemudian kita menunaikan, ya katakanlah haknya misalnya dengan cara menjenguknya ketika dia sakit, ya mudah-mudahan kemudian kita termasuk orang yang diberi oleh Allah kesempatan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan kita bisa memberikan hak-hak mereka atas diri kita. Ya Pak ya? Jadi nanti kalau ada guru-guru kita yang lama tidak kelihatan, kalau bisa dicari apa? Dicari informasinya, ya, di mana kemudian guru kita itu, jangan-jangan dia sedang sakit dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan gampang nyari berita itu. Kenapa? Karena arus informasi itu menyebar dengan begitu cepat, begitu, ya. Jadi itu ya, setidaknya nanti ya kita berupaya kalau memang kemudian kita punya kekuasaan, maka kekuasaan yang diamanahkan kepada kita itu bisa kita jadikan sebagai cara untuk membantu hak-hak daripada orang-orang yang soleh itu tadi, ya, meskipun mereka tidak meminta. Nah, kemudian yang ketiga, cara Allah menghancurkan seseorang itu adalah dengan cara apa? Disebutkan di sini, yubtahu alaihi babat ta'at wa yumna'ahu min ikhlasil amal. Jadi Allah memberinya kesempatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, namun ia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Nah, ini yang kaitannya dengan materi kita, ya. Dikasih kesempatan untuk mengerjakan ibadah, tetapi ia tidak pernah ikhlas dalam mengerjakan ibadah tersebut. Bagaimana cara Allah memberikan kesempatan untuk beribadah? Banyak caranya. Misalnya Allah kasih kepadanya nikmat sehat atau keinginan kemudian untuk beribadah, tapi ketika mengerjakannya itu tadi tidak pernah dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, kalau ini terjadi kepada diri kita, menurut Hamim Al-Lafab, itu juga merupakan cara Allah menghendaki kehancuran kepada diri kita. Nauzubillah, ya. Kalau sampai kita ini ada semangat untuk beribadah, tapi tiap kali mengerjakan ibadahnya itu tidak pernah semata-mata ikhlas karena Allah. Ya enggak? Puasa rajin tapi tidak ikhlas, salat rajin tapi tidak ikhlas. Ya enggak? Infak juga rajin tapi tidak ikhlas, begitu. Ya kan? Nah, jadi ini juga adalah cara Allah
menjadikan seseorang itu celaka menurut Hamim Al-Lafab, ya. Kemudian Al-Faqih berkata, kalau dulu kita menyebut Al-Faqih, siapa maksudnya, Pak? Ya, Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian beliau berkata, itu semua, jadi 3 hal itu tadi, dapat ilmu tapi tidak mau diamalkan. Kemudian yang kedua, ada kesempatan bergaul dengan orang-orang yang soleh tetapi tidak mau mengerti terhadap hak mereka. Yang ketiga tadi apa? Dikasih kesempatan untuk beribadah tetapi kemudian tidak ikhlas dalam ibadahnya. Itu disebabkan karena apa? Karena niatnya buruk dan hatinya yang jahat. Nah, itulah sebabnya sebelum kita melakukan apa-apa, ya, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki niat kita. Sebab seandainya niatnya benar, niscaya Allah akan mengaruniainya ilmu yang bermanfaat, ikhlas dalam beramal, dan mengerti bagaimana menghormati orang-orang yang soleh. Nah, jadi ini, kalau kemudian nanti kita itu niatnya sudah betul, ya enggak? Yang Allah kasih kepada kita itu kata beliau apa? Yang pertama ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat orang yang memilikinya itu takut kepada Allah. Kemudian kalau dia melakukan suatu amalan, dilakukan semata-mata karena Allah dan dia tahu bagaimana cara menghormati orang-orang yang soleh. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, masih ada waktunya? Hah? 5 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, Pak? Sebelum kita lanjut? Ada? Yang mau bertanya? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut. Cuma ini panjang ini. Apa itu namanya? Dalilnya agak panjang yang ini. Ya, silakan dulu, Pak. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan disampaikan dulu. Karena waktunya tanggung ini, tinggal 5 menit. Tidak cukup kayaknya 5 menit kita bahas hadis yang ini. Agak panjang soalnya hadisnya. Ya, silakan Pak Ji. Ya. Kasyajarin bila samarin. Ya. Jadi tadi saya sudah menyebut ya, perkataan orang Arab, pepatah orang Arab. Al-ilmu bila amalin, kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kan itu artinya begitu ya. Nah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, sekarang kita perhatikan sebuah pohon, kalau pohon itu kemudian tidak ada buahnya. Coba kita perhatikan, kira-kira apa yang kita dapatkan dari pohon itu? Ada misalnya batang kayu. Ya, biasanya kan yang kita harapkan kalau ada batang kayu itu biasanya buahnya ya. Nah, buahnya itu kemudian nanti bisa kita makan misalnya. Nah, ini ada batang kayu tetapi tidak menghasilkan buah. Kira-kira apa yang biasanya kita dapatkan? Kalau manfaat yang baiknya mungkin nanti kita bisa katakanlah berteduh di bawah pohon kayu itu. Cuma manfaat yang buruknya itu apa biasanya? Ya, biasanya akan menimbulkan sampah, begitu ya. Nah, jadi perumpamaannya kurang lebih seperti itulah. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maksudnya ilmu itu nanti kemudian tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Jadi kita capek kemudian nanti untuk menuntut ilmu, tetapi ilmu itu tidak ada ngepek ke kita. Karena kalau kemudian nanti sudah kita amalkan, pasti kemudian nanti ada keterkaitan dengan manfaat daripada ilmu itu. Ada nggak manfaatnya kalau kita mengamalkan ilmu, Pak? Ada, banyak manfaatnya, ya enggak? Nah, contohnya saja, misalnya kalau kita mengamalkan ilmu fikih, kita ambil contoh ya. Kalau kita sholat itu, misalnya kita amalkan ilmu fikihnya. Sempurna enggak sholat kita? Kalau ilmu fikihnya itu diamalkan, Pak. Kalau kemudian ilmu fikihnya itu sekedar ada di kitab, enggak suah kemudian kita amalkan, kira-kira sesempurna kita mengamalkan atau enggak? Enggak, begitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kemudian nanti kita menuntut ilmu, maksudnya jangan cuma sekedar tahu, tapi memang betul-betul kemudian diamalkan. Nah, ini sekarang kan kita belajar tentang ikhlas.
Jadi endingnya itu buahnya kalau pacak ketika melakukan apapun selama itu adalah amal yang baik, maka yang harus kemudian diingat-ingat itu adalah keikhlasan kita dalam melakukan amalan tersebut. Ya kan? Jadi kalau misalnya kelak sholat ini, lah belajar ini tentang ikhlas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian nanti kita mencoba untuk mengerjakan sholat itu semata-mata karena Allah dan tidak ada lagi karena manusianya. Nah, insya Allah kemudian nanti ilmu itu akan mendatangkan manfaat untuk diri kita begitu. Nah, sama tadi misalnya kita tahu itu bagaimana kemudian cara toharoh yang baik, bagaimana cara sholat yang baik. Saya yakin kemudian nanti kualitas daripada sholatnya itu akan berbeda jauh dengan orang yang hanya sekedar tahu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi nanti kalau ada orang datang ke masjid, ya enggak, dia kemudian berupaya untuk memilih pakaian yang paling bagus ketika datang ke masjid, insya Allah apa yang dia lakukan itu dilandasi karena ilmu yang dia tahu. Kan begitu. Oh, kalau kau ke masjid itu, kan ada dalilnya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambil, kenakan pakaian-pakaianmu yang bagus ketika kamu akan masuk ke dalam masjid. Jadi niatnya bukan karena manusia, tapi karena ingin menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu. Dapat tidak kemudian pahalanya? Dapat begitu, ya kan? Nah, ketika kemudian nanti dia mengerjakan sholat tumak ninah, dia dalam mengerjakannya, ya enggak? Sempurna dalam mengerjakannya, karena dia sudah belajar ilmu fikihnya misalnya begitu ya, maka kualitasnya itu pasti akan jauh lebih bagus ketimbang orang yang sekedar tahu tetapi tidak diamalkan, ya. Nah, jadi itu tadi yang kita sampaikan, kewajiban kita kepada ilmu itu, yang pertama ilmu itu dituntut, dicari, ya enggak? Kalau sudah dapat, maka kemudian ilmu itu hendaknya diamalkan. Kalau memungkinkan ilmu yang sudah didapat dan diamalkan itu tadi, itu kemudian disampaikan kepada orang lain. Oh, kok bukan ustadz? Bukan masalah ustadz atau bukan. Setidaknya kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ilmu itu bisa kita sampaikan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kan begitu, ya enggak? Ya. Nah, jadi itulah pentingnya kemudian bagi kita untuk belajar. Begitu, Pak ya? Ya. Waktunya memang cepat sekarang ya, karena waktu kita sudah habis. Insya Allah pengajian terkait dengan bab ikhlas ini akan kembali kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.